Halo, ketemu lagi di channel Gabang TNR. Di video kali ini saya mau bahas soal apa yang terjadi apabila teman-teman gagal bayar pinjaman di aplikasi Julo ya. Atau bahkan teman-teman tidak mampu bayar sama sekali gitu, apa yang terjadi nanti. Nah, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari channel Gabang TNR. Oke, saya ucapkan terima kasih yang udah dukung channel ini, dan langsung aja kita bahas. Yang pertama, aplikasi Julo pinjaman online. Yang perlu teman-teman ketahui dulu adalah apakah aplikasi ini sudah resmi OJK atau belum gitu ya. Setelah saya cek, ternyata aplikasinya sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman. Dan saya cek juga sudah terintegrasi dengan FDC. Teman-teman bisa cek sendiri nanti di situs afpi.or.id. Nanti akan muncul ya teman-teman, ketikan nama aplikasinya Julo gitu. Nanti akan nampak di situ. Gitu. Yang pertama sudah terdaftar di OJK dan terintegrasi di FDC ya. Artinya pinjaman ini sudah resmi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami dulu antara pinjaman online dengan pinjaman lain, misalkan di bank ataupun leasing gitu ya, multi finance. Sebenarnya kalau teman-teman paham nih ya, kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya sama saja teman-teman. Baik itu pinjaman online ataupun pinjaman dari bank ataupun dari leasing, itu sama saja. Jadi teman-teman itu tidak seolah-olah meringankan atau menyepelekan pinjaman online gitu ya. Padahal pinjaman online ini resikonya juga sama-sama saja dengan tidak bayar di bank atau tidak bayar di leasing. Sama saja. Walaupun leasing atau bank itu juga sama-sama diregulasi oleh OJK, terdaftar dan diawasi oleh OJK ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bayar atau gagal bayar ya, resikonya yang pertama teman-teman nanti akan dihubungi terlebih dahulu sama debt kolektornya. Tapi sebenarnya di dalam perusahaan pinjol itu tidak ada karyawan atau petugas sebagai penagih, itu tidak ada ya teman-teman. Yang saya tahu, debt kolektor itu adalah pihak ketiga. Jadi ada sebuah kerjaan yang ya nagih-nagih hutang gitu ya. Nah, perusahaan itu bekerja sama dengan pinjaman online gitu. Jadi misalkan bekerja sama dengan Julo, si Julo nyuruh si debt collector ini nagih ke nasabahnya gitu sih. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada cekcok nih ya, kalau ada cekcok antara nasabah sama debt collector, Julo ini tidak ada sangkut pautnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus paham, walaupun teman-teman ngoceh-ngoceh ke CS Julo ya, ke customer service Julo, komplain lah istilahnya, ngomel-ngomel ya, nggak akan ada solusi ya, karena itu urusannya teman-teman sama debt collector ini gitu sih. Nanti setelah debt collector ini mendapatkan hasil penagihannya misal gitu ya, nanti pasti ada pembagian keuntungan antara Julo dengan si debt collector ini gitu ya teman-teman. Itu yang saya tahu. Kalau ada yang salah, mohon maaf, silahkan dikoreksi aja, nanti tulis di kolom komentar. Kemudian resiko berikutnya apa nih? Apakah teman-teman akan didatangi debt collector ke rumah ya? Yang saya tahu kalau untuk masalah DC datang ke rumah, DC lapangan datang ke rumah ya teman-teman, itu enggak semua kota, hanya kota tertentu saja ya. Misalkan Jabodetabek itu biasanya yang paling rawan. Rata-rata di daerah sana banyak yang datang ke rumah sih teman-teman ya. Kemungkinan juga kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Medan, kemudian Bandung, dan kota-kota besar lainnya lah. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir jika misalkan memang benar-benar didatangi ya, atau ditelepon dengan ancaman. Itu sebenarnya tidak boleh. Walaupun mereka pekerjaannya seperti itu, sebenarnya ada aturan dari pemerintah teman-teman, bahwa penagihannya itu harus memenuhi prosedur lah, nggak boleh seenaknya. Sebenarnya seperti itu. Makanya kalau teman-teman pernah dengar ya, pernah tahu, itu kan ada surat fisik dari Kredit Pintar contohnya ya,
yang sering mengirim surat fisik dari Kredit Pintar, itu teman-teman mungkin pernah lihat, yang datang ke rumah nasabahnya. Itu adalah surat penagihan atau surat peringatan bahwa Anda telah telat bayar, telat sekian hari untuk dipinjaman aplikasi ini, gitu biasanya. Nah, itu termasuk prosedur ya teman-teman. Jadi mengirim surat fisik itu adalah prosedur. Jika nanti memang setelah sekian bulan teman-teman masih belum sanggup bayar ya, nanti teman-teman itu sanksinya udah nggak disamperin lagi ke rumah gitu, nggak ya, nggak ada telepon-telepon teror-teror dari DC lapangan, itu udah nggak lagi ya. Jika teman-teman telat bayarnya lewat dari 90 hari atau 3 bulan ya teman-teman. Soalnya aturan dari OJK, jika nasabah sudah telat bayar lewat dari 90 hari setelah jatuh tempo, perusahaan pinjol atau DC lapangan sudah tidak berhak lagi untuk menagih ke nasabah tersebut. Karena apa? Karena sanksinya sudah diganti. Jadi si nasabah tadi sanksinya adalah masuk ke apa teman-teman? Ke Pusdafin ya. Pusdafin itu Pusat Data Fintech Lending, di mana di situ adalah data-data nasabah yang pernah bermasalah di aplikasi pinjaman online ya. Jadi sanksinya seperti itu. Teman-teman udah nggak ditagih lagi tuh, udah dianggap lunas ya sama OJK, itu ibaratnya dianggap lunas. Teman-teman udah nggak apa-apa nggak bayar lebih dari 90 hari soalnya. Tapi teman-teman disanksi, data teman-teman atau NIK teman-teman masuk ke Pusdafin. Dampaknya jika teman-teman nanti pinjam di aplikasi lain atau pinjam di bank, pinjam di leasing, multi finance, itu tidak akan bisa, atau lebih tepatnya kesulitan ya teman-teman ya. Karena data teman-teman sudah pernah bermasalah di aplikasi fintech lending. Nah, kemudian apakah bisa bersih lagi nih kalau sudah masuk ke Pusdafin ya? Yang saya tahu teman-teman bisa bersih lagi datanya jika sudah melunasi tanggungannya. Setelah 2 tahun nanti akan bersih lagi data teman-teman, gitu sih. Nah, jadi sampai sini teman-teman udah paham ya apa yang terjadi resikonya jika teman-teman tidak bayar pinjaman online di aplikasi Julo. Tapi usahakan yang namanya hutang itu ya harus dibayar teman-teman ya. Mau nggak mau kita usahakan harus bayar supaya hidup lebih tenang, di akhirat juga tenang gitu. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.